Seandainya kita ingin mengetahui sejarah masa lalu yang ada di suatu daerah, maka semua bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ditemukan di daerah itu tersebut. Begitu pula jika kita ingin mengetahui sejarah Tanah Pasundan di masa lalu, maka kita pun harus mengenal peninggalan-peninggalan yang ditemukan di Tanah Pasundan itu sendiri. Di Tanah Pasundan banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan sejarah tentang kehidupan peradaban manusia pada masa lalu. Baik itu peninggalan dari zaman prasejarah, ataupun peninggalan di zaman sejarah. Dan peninggalan itu pun bermacam-macam jenisnya. Ada yang berupa batu-batuan, yaitu peninggalan dari zaman megalitikum. Ada berupa candi-candi atau stupa-stupa, yaitu peninggalan di zaman kerajaan-kerajaan. Ada pula peninggalan-peninggalan itu yang berjenis logam, dan berjenis tembikar yang berbahan baku tanah liat. Dari penemuan peninggalan-peninggalan itu pun bermacam-macam pula usianya. Ada yang berusia ribuan tahun, ada pula yang ratusan tahun. Adapun peninggalan yang paling tua yang ditemukan di Tanah Pasundan, yaitu situs megalitikum Gunung Padang. Sementara penemuan peninggalan yang paling muda, yaitu peninggalan dari Kerajaan Sumedang Larang, yang dimana usia situs megalitikum Gunung Padang itu sendiri diperkirakan berasal dari abad 2000 tahun sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Atau usia situs Gunung Padang sampai saat ini diperkirakan 3000 tahun sampai 4000 tahun. Itu semua setelah melewati berbagai macam penelitian-penelitian. Baik itu penelitian melalui uji karbon, penelitian melalui georadar, ataupun penelitian melalui geolistrik. Dan masih banyak lagi cara yang digunakan untuk mengukur usia dari situs megalitikum Gunung Padang itu tersebut. Adapun peninggalan dari Kerajaan Sumedang Larang, yang diperkirakan berasal dari abad ke-17, atau sekitar tahun 1700 Masehi. Jadi dengan ini semua kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tatanan kehidupan manusia di zaman dahulu yang berada di Tanah Pasundan hampir mencapai 3700 tahun, yang dimana untuk usia sebuah peradaban manusia di suatu daerah bisa dibilang sangatlah panjang. Dengan panjangnya waktu yang dilalui itu pun, semua tak mungkin lepas dari seni dan budaya yang ada di Tanah Pasundan pada masa itu. Maka tak heran jika di dalam penemuannya, banyak sekali dari peninggalan itu bermakna seni dan budaya. Contohnya keberadaan batu musik yang berada di situs megalitikum Gunung Padang, di mana batu tersebut dapat mengeluarkan bunyi atau suara yang beraturan. Begitupun di sebelah dari batu itu ditemukan pula batu yang berbentuk seperti alat musik kacapi. Adapun batu yang mengeluarkan suara yang beraturan dinamakan batu degung, yang dimana arti kata degung itu sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu dek dan gung. Dek berasal dari kata ngandek, yang artinya mendirikan, sementara gung berasal dari kata agung, yang artinya megah. Jadi arti degung itu yakni mendirikan kepada yang agung atau megah. Adapun kegunaan dari batu degung pada saat itu yakni untuk mengiringi di saat mengadakan upacara-upacara kepercayaan. Begitu pula batu degung itu sendiri digunakan untuk acara penyambutan tamu-tamu besar yang datang dari luar Tanah Pasundan. Serta kegunaan batu degung itu pun, yakni sebagai alat panggilan kepada orang-orang agar datang atau berkumpul. Adapun batu degung itu sendiri biasanya disertai dengan alat musik yang lain, yaitu karinding, yang dimana karinding itu sendiri merupakan alat musik tiup yang berasal dari bambu. Adapun batu kacapi yang bersebelahan dengan batu degung, itu pun merupakan alat yang digunakan sebagai alat pengiring. Sejarahnya alat musik kacapi berada di Tanah Pasundan, dibawa oleh para pendatang dari bangsa Filistin, yang sekarang bernama bangsa Palestina.
Adapun orang pertama yang datang ke tanah Pasundan, yang memperkenalkan alat musik kacapi, yang berasal dari bangsa Filistin itu tersebut, yakni Nabi Daud alaihi salam. Pada saat itu beliau merupakan seorang raja. Jadi pantas jika beliau bisa sampai ke tanah Pasundan ini. Karena beliau memiliki semua fasilitas untuk datang ke suatu daerah pasti tercukupi dari segi makanan dan kendaraan. Beliau datang pada abad 1100 tahun sebelum Masehi, yang dimana tanah Pasundan pada saat itu berada pada posisi yang sangat terkenal. Begitupun saat itu merupakan masa keemasan dan kejayaan di zaman prasejarah. Itu semua dikarenakan di tanah Pasundan banyak sekali hal-hal yang membuat orang-orang luar untuk datang. Di antaranya karena seni budayanya begitu megah. Kemudian tempatnya yang indah. Penduduk-penduduknya begitu ramah. Serta ajaran kepercayaannya yang teramat mulia. Adapun peninggalan yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam yang masih tersisa sampai saat ini, yaitu kacapi, kidung, puasa, dan memperkenalkan teori besi. Rujukan bahwa kacapi berasal dari bangsa Filistin. Bahwasanya di zaman prasejarah alat musik yang ada di tanah Pasundan senantiasa berbahan baku bambu, kayu, dan batu. Banyak jenis alat musik yang berbahan baku bambu, antara lain angklung, calung, kentong, karinding, dan suling. Sementara untuk alat musik yang berbahan baku kayu, yaitu dokdak, dan gendang, serta alat musik yang berbahan baku dari batu yaitu degung batu. Contohnya yang ada di situs megalitikum Gunung Padang yang dinamakan batu musik. Adapun kacapi itu tersebut merupakan alat musik dari perpaduan antara bahan baku kayu dan besi, di mana kayu sebagai bentuk dari kacapi itu sendiri, sementara senar atau talinya berbahan baku besi. Jadi di dalam alat musik kacapi memakai unsur besi. Sementara pada zaman itu masyarakat Sunda belum mengenal teori besi. Dengan demikian bahwa kacapi berasal dari para pendatang yang masuk ke tanah Pasundan. Sama halnya dengan daerah daratan Cina. Pada waktu itu pun belum mengenal teori besi. Jadi alat musik yang seperti kacapi yang bernama gunzeng adalah alat musik yang dibawa pula oleh para pendatang. Adapun teori besi pertama kalinya diperkenalkan oleh bangsa Rum, yaitu bangsa dari Eropa Timur. Termasuk di dalamnya bangsa Filistin, yaitu di abad 1200 tahun sampai 1100 tahun sebelum Masehi. Begitu pula dengan kidung, yang dimana orang pertama yang selalu berkidung dan mempunyai suara yang sangat merdu yaitu Nabi Daud alaihi salam. Yang dimana beliau selalu berkidung di saat memuji Tuhan yang Maha Esa, dan juga di saat hendak mengobati orang yang sakit. Serta alat musik pengiringnya yaitu kacapi. Adapun isi dari kidung Nabi Daud alaihi salam itu sendiri senantiasa bermakna tentang pengagungan-pengagungan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan ini semua kita bisa mengambil benang merah sebuah persamaan antara kisah Nabi Daud alaihi salam dengan tradisi masyarakat Sunda itu tersebut. Yang dimana persamaan itu tentang cara berkidung dengan diiringi alat musik kecapi. Tentang isi dan makna dari kidung itu sendiri, yakni menggagungkan kebesaran Tuhan, petua-petua untuk selalu berperilaku baik di dalam kehidupan terhadap manusia dan alam semesta. Ataupun tentang cara penggunaannya, di mana penduduk Sunda zaman dahulu pun selalu mengobati orang sakit dengan berkidung, yang dinamakan raja atau ngaraja. Jadi masyarakat Sunda zaman dahulu telah mempelajari kidung-kidung Nabi Daud alaihi salam. Di mana sekarang kita mengenal kidung-kidung dari Nabi Daud alaihi salam itu tersebut, yakni kitab suci Zabur. Isinya merupakan firman-firman dari Tuhan. Jadi penduduk Sunda zaman dahulu sudah mempelajari kitab suci Zabur itu sendiri melalui kidung-kidung dari Nabi Daud alaihi salam.
Begitu pula dengan puasa. Di zaman dahulu masyarakat Sunda tidak mengenal dengan istilah puasa. Yang masyarakat Sunda tahu hanyalah bertapa, yaitu mengosongkan diri untuk mendekatkan kepada Tuhan. Zaman dahulu dinamakan Semedi Tunggal, yang dimana cara bertapa itu sendiri tidak diatur waktu awal dan akhirnya. Sementara puasa diatur waktunya, yaitu dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Adapun ajaran puasa yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Daud adalah puasa di hari kelahiran. Karena hari kelahiran merupakan hari dari sebuah kejayaan hidup. Setelah itu beliau pun mengajarkan untuk berpuasa di selang hari. Hingga akhirnya puasa ajaran beliau pun masih dilakukan oleh penduduk Sunda sampai saat ini. Baik itu puasa kelahiran ataupun puasa yang berselang. Adapun makna puasa berselang menurut ajaran Sunda Kaelingan, yaitu bermakna antara ada dan tiada, antara isi dan kosong, antara hidup dan mati, antara berwujud dan tak berwujud, dan antara sang dan hyang. Bermakna antara yang maha suci terlihat, dan maha suci yang tak terlihat. Dengan pengertian dari makna itu semua, akhirnya penganut ajaran Sunda Kaelingan menambahkan nama Tuhan dengan nama Sang, yang awalnya hanya menggunakan hyang, maka menjadi Sang Hyang, dan menyebut Hyang Biang Kayang pun berubah menjadi Sang Hyang Biang Kayang. Karena Biang Kayang itu sifatnya tunggal, maka mereka pun menyebut Tuhan dengan sebutan Sang Hyang Tunggal. Di zaman inilah nama Sang Hyang Tunggal mulai diucapkan oleh masyarakat Sunda Kaelingan. Di dalam menyebut nama Tuhan, yaitu di abad 1000 tahun sebelum Masehi, di masa kepemimpinan Hyang Kuncung Agung, putra dari Hyang Kuncung Tunggal, yang dimana saat itu pun ajaran Nabi Daud alaihi salam sudah dikenal di seluruh tanah Pasundan. Adapun ajaran beliau tentang teori besi, yang diajarkan kepada penduduk Sunda, yaitu bagaimana caranya membuat bahan baku besi, dari biji-biji pasir besi yang ada di tanah Pasundan itu sendiri. Dan hasil dari teori besi itu pun akhirnya menghasilkan berbagai macam rupa, yang pada akhirnya besi menjadi kebutuhan penting penduduk Sunda pada waktu itu. Adapun hasil dari teori tersebut yakni mengganti alat musik degung dari bahan baku batu menjadi bahan baku besi, yang kemudian alat-alat degung itu pun dinamakan gamelan. Kemudian menghasilkan alat penjaga diri yang dinamakan tameng. Begitu pula membuat senjata-senjata tajam. Adapun senjata yang paling disakralkan yaitu senjata kujang, di mana kujang itu sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu kuji dan hyang. Kuji artinya senjata, dan hyang artinya maha suci. Jadi arti kujang, yaitu senjata yang maha suci. Dan kujang tersebut pada saat itu hanya digunakan sebagai tanda dari kedudukan sosial pemimpin Sunda, bukan merupakan senjata untuk membunuh atau berperang. Karena makna dari kujang itu sendiri adalah senjata maha suci. Begitu pula masih banyak lagi hasil-hasil yang didapat oleh masyarakat Sunda dari pengajaran Nabi Daud alaihi salam tentang teori besi. Meskipun beliau datang ke tanah Pasundan hanyalah sebentar, namun beliau menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk membantu dan mengajarkan kepada penduduk Sunda dari ajaran-ajarannya. Maka tak heran jika di tanah Pasundan ini, atau di Nusantara ini, penduduknya mempunyai jiwa-jiwa yang ramah tamah, yang rendah hati, yang saling menghargai. Itu semua dikarenakan nenek moyang kita senantiasa menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan sebuah kebaikan. Baik itu yang diciptakan oleh sesepuh-sesepuh di tanah Pasundan pada zaman dulu, ataupun kebaikan-kebaikan yang datangnya dari luar. Hingga akhirnya buah dari itu semua menghasilkan sekarang ini jiwa-jiwa yang baik, yang ada di Nusantara saat ini. Mudah-mudahan dengan ini semua, kita bisa belajar dari nenek moyang kita.